Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku kelas 6 SD PL Madinah, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk belajar. Di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, kita memasuki pembelajaran yang pertama. Setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan nanti kalian mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur as di Bimega. Yang kedua, mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan, mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan, dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia rupanya masih berlanjut karena Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Sehingga muncul beberapa pertempuran di daerah ya, misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Medan, Yogyakarta, dan Bandung. Baik, sekarang kita memasuki pelajaran Ayo Membaca. Silahkan pertempuran Surabaya ini kalian baca dulu. Jangan lupa videonya di pause sebentar supaya kalian bisa membaca dengan baik ya. Setelah membaca, mari kita buat peta pikirannya. Peta pikiran dari pertempuran Surabaya. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Nah, setelah kita buat peta pikiran seperti ini, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo diskusi. Tadi kita sudah membuat peta pikirannya. Sekarang kita diskusikan tentang makna mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya tadi. Siapa yang bisa mengambil hikmah atau makna dari pertempuran di Surabaya tadi? Ayo, siapa? Iya. Rakyat harus bersatu untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa Indonesia. Jadi, apabila rakyat kita bersatu, maka bangsa akan kuat. Sebagaimana yang telah dicontohkan dalam pertempuran tadi. Rakyat bersatu bahu-membahu, akhirnya pasukan Inggris bisa dikalahkan. Bahkan komandannya meninggal ya. Ya, sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri ya, walaupun di ultimatum sama bangsa lain ya, sama Inggris, pasukan Inggris tadi ya, tetap rakyat Indonesia tidak mau mengikuti perintah ultimatum tersebut. Barakallahu fiik. Diskusi kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita lanjut. Ayo berlatih. Tugas kalian hari ini, carilah informasi tentang pertempuran Bandung Lautan Api atau mungkin Medan Area atau serangan umum 1 Maret, pilih salah satu saja ya. Kemudian silahkan ditulis di buku tulis kalian ya, sajikan dalam bentuk peta pikiran dan sebutkan pula makna dari upaya mempertahankan kemerdekaan pada pertempuran yang kalian pilih tadi. Ya, setelah itu silahkan dikirim ke guru mapel tematik kelas kalian masing-masing ya, ke ustadz-ustadzah masing-masing ya. Setelah ini kita akan mempelajari Ayo Mengamati. Silahkan diamati ya, nanti ada beberapa hewan di sini ya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan ya. Keunikan dan keistimewaan hewan itu kita kenal dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan ini mempunyai hubungan erat dengan tempat tinggalnya, ataupun cara mendapatkan makanan, ataupun cara dia mempertahankan diri. Baik, silahkan kita amati gambar yang pertama, yaitu ayam. Ayam memiliki ciri khusus ya, bentuk paruh ayam ini untuk mengais makanan dan untuk memakan biji-bijian. Maka bentuk paruh ini berbeda dengan bentuk paruh unggas yang lainnya. Karena ayam ini ovipar atau bertelur, maka dia tidak memiliki daun telinga. Ini ciri khusus yang kedua. Kemudian di ayam juga punya kelenjar minyak di bagian ekor.
ya, sehingga bulunya tampak mengkilat ya. Kemudian untuk mempertahankan diri ya, terutama ayam jantan ini yang suka bertarung, itu memiliki jalu, memiliki kuku ya di bagian belakang dari kakinya ini. Kemudian dia punya kaki khusus untuk mengais makanan di tanah ya, untuk mencari makanan di tanah ya, dalam bahasa Jawa ceker-ceker ya. Kemudian yang kedua ada itik atau bebek. Dia memiliki paruh yang pipih, panjang dan lebar. Ini fungsinya untuk mencari makan di tempat yang becek atau berlumpur. Kemudian dia ovipar juga atau bertelur, maka dia tidak punya daun telinga. Kemudian bentuk kakinya, lihat ini beda dengan ayam ya. Bentuk kaki bebek ini punya selaput untuk berjalan di lumpur supaya tidak terperosok ke lumpur. Yang kedua juga untuk berenang di air. Bebek juga memiliki kelenjar minyak di bagian ekor. Kemudian ikan, di sini anggota geraknya tidak kaki ya kalau ikan ya, karena hidupnya di air. Maka kaki ini ikan ini memiliki sirip. Jadi punya beberapa sirip ya, ada di bagian perut bawah ya, ada di ini ekornya, ada di atas punggungnya ya. Mungkin ada yang di samping sini ya, di samping itu ada juga beberapa ekor ikan yang memilikinya. Nah, ikan ini juga memiliki lapisan lendir sehingga dia licin dan dia bernafas dengan insang. Karena dia ovipar, dia tidak memiliki daun telinga juga. Kemudian yang terakhir yaitu cicak. Cicak ini ciri khususnya dia bisa menempel di dinding ya, pada kaki-kakinya ini itu khusus ya, sehingga dia bisa menempel di dinding karena dia makanannya serangga yang tinggi ya, bisa terbang tinggi serangganya, dia bisa menempel di dinding. Terus dia ovipar juga, tidak punya daun telinga. Dan untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya, cicak ini memiliki ekor yang bisa diputus atau autotomi ya, memiliki ciri autotomi. Jadi ekornya bisa putus apabila dia merasa terancam. Baik, barakallahu fik. Itu tadi ciri-ciri khusus yang dimiliki beberapa hewan ya. Mungkin di tempat kalian banyak sekali hewan-hewan yang memiliki ciri khusus yang lain. Untuk itu, ayo berlatih. Tugas kalian yaitu kalian cari 2 contoh hewan di sekitarmu dan amatilah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Silahkan dicari 2 hewan saja, kemudian silahkan diamati ciri-ciri khusus hewan tersebut apa saja. Saya kira cukup seperti itu ya untuk ayo berlatih di ciri-ciri khusus hewan. Selamat berkarya. Baik, barakallahu fik. Insyaallah pelajaran kita untuk pembelajaran pertama sudah selesai. Kita coba lanjutkan lagi mungkin di pembelajaran yang akan datang, di pembelajaran yang kedua ya, dan seterusnya. Baik, barakallahu fik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.